banget deh Mbak Sonya. Kenapa ya dia tuh kayak ketakutan ngeliat sesuatu gitu? Apa jangan-jangan? Emang dia kagak sendiri datangnya. Maksud abang? Gue lihat tadi si Sonya ada arwah yang ngikutin. Apa jangan-jangan itu arwahnya Alia bang? Soal tadi saya nyium kayak ada bau gosong gitu waktu deketnya Bu Sonya. Lu bener, itu arwah si Alia. Dia lagi pengen balas dendam. Lu harus ketemu sama tuh arwah. Iya bang, saya coba komunikasi sama dia ya. Alia tunggu, Alia. Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Kalau emang benar, kenapa kamu ikutin Sonya dan nakutin dia? Dia jahat! Kasihan Alia bang, dia pasti tersiksa dan gak tenang. Iya lu bener. Kita harus cari bukti biar kejahatan Sonya bisa terungkap. Iya bang, saya harus berubah jadi Sekar supaya saya bisa dapetin bukti itu. Cie yang kapelan, kayaknya sebentar lagi bakal jadi couple beneran nih. Tante, ini mereka kenapa baju samaan kayak gini ya? Bener-bener. Ini Sonia kenapa nggak bilang sih kalau dia bikin baju ini couple? Satria juga, kenapa dia mau sih pakai baju couple gini? Satria, kok bajunya? Aku harus samperin. Bel, kamu ngapain sih? Gak perlu, udah. Kamu tahan emosi kamu ya. Orang itu udah ngebully Sekar. Terus tiba-tiba kamu samperin Sekar, kamu tantrum, kamu marah-marah. Yang jelas nanti orang malah benci loh sama kamu. Udah biarin aja. Suster Sekar, saya nyariin suster. Suster nggak kenapa-napa kan? Nggak apa kok mas, udah saya obatin. Syukur. Komandan, Kok kamu bisa di sini? tadi saya habis ngobrol sama suster Sekar soal kasus kematiannya Alia. Bisa canggung nih kalau terus-terusan kelihatan pakai baju couple gini. Aku harus cari cara. Mas Jovi, boleh pinjam jaketnya nggak? Boleh, Sus? Sejak kapan Sekar jadi akrab gini sama Jovi? Aku yang lebih kenal dulu aja gak gitu-gitu banget. Makasih mas. Sekar, aku dapat informasi. Kata kamu diserang sama seseorang. Iya mas Satria. Tadi saya diserang sama pasien, tapi saya nggak apa-apa kok. Kok mas bisa tahu? Aku dapat informasi dari Bella. Bella yang ngomong sama aku. Oh iya, soal baju ini kamu beli di mana? Kenapa baju kita sama motifnya? Bunga-bunganya sama. Atau kamu beli di Sonya Fashion juga? Enggak mas, saya nggak beli di sana. Malahan saya dapat ini dari Bu Astari dan Bella. Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata bajunya itu couple sama Satria. Ya. Tapi aku mau kamu ceritain dong, gimana kronologinya sampai kamu diserang sama orang? Jadi yang nyerang saya tadi itu namanya Mbak Sonya mas. Nah waktu dia datang, dia tuh udah kelihatan ketakutan dan kesakitan. Nah waktu dia nyerang saya, dia malah manggil saya Alia. Saya curiga deh, ada hubungannya antara kematiannya Alia sama Mbak Sonya, mas. Karena tanda yang ada di tangan jenazah Alia, itu bisa jadi tanda kalau Sonya ngelakuin kekerasan ke pekerjanya. Saya bisa buktiin kok, mas, kalau Mbak Sonya itu bukan bos yang baik. Sekarang gimana kondisi Ibu Sonya? Sudah saya bawa ke UGT, Komandan. Oke, bagus. Kok baju yang saya kasih Bella malah kamu yang pakai sih? Syukurlah kalau Mbak Sonya sekarang udah gak kayak tadi lagi. Tadi Mbak ngira saya Alia, Mbak.
Dan sekarang tatapannya juga udah beda. Kamu itu nggak usah ngalihin pembicaraan saya ya. Saya itu kasih baju ini buat Bella, bukan buat kamu. Kamu tuh nggak pantas pakai baju kayak gini. Bu, cukup ya, Bu. Jangan terlalu kayak gitu dong. Dia omongin baik-baik aja, ngapain kasar sama Suster Sekar? Atau gini deh, kalau Bu Sonya nggak mau baju yang dipakai sama Sekar, dan mau diambil lagi nggak apa-apa. Saya kasih lagi baju ini. Karena kayaknya Ibu nggak ikhlas ya ngasih bajunya. Enggak. Saya nggak jadi ambil baju yang dia pakai. Tapi tolong ya Mas Satria. Mas Satria masih mau kan jadi brand ambassador saya ya? Satria selalu aja ngebela aku. Mas Satria, udah nggak apa-apa. Mungkin maksudnya Mbak Sonya nggak seperti itu, Mas. Sus, boleh nggak sih saya pulang? Toh juga kondisi saya udah baik kok sekarang. Baik kalau gitu, Mbak. Saya bantu urus kepulangan Mbak dulu ya. Makasih. Permisi, Mbak. Permisi, Mas. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kayaknya tadi aku cuma berhalusinasi aja kalau misalnya aku tuh kayaknya emang kurang tidur deh. Ya ampun, gaun ini cantik banget ya. Pasti cocok banget deh kalau misalnya Bella yang pakai. Pasti Bella akan suka. Siapa kamu? Nah, enggak. Pasti aku cuma berhalusinasi. Siapa di sana? Maaf, Bu. Apaan sih, Pak? Maaf, Bu. Saya dengar Ibu teriak, makanya saya kesini. Ya ampun, Bapak ngapain sih, ha? Masuk sampai ngagetin saya kayak gini? Kalau misalnya saya mati karena jantungan gimana? Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Bikin saya Ibu kenapa-napa. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Udah, sekarang kamu beresin ya, Pak. Baik, Bu. Hai, Bel. Hai. Pas banget nih aku lagi nyariin kamu. Malam ini kamu live kan? Tolong bantuin ya koleksi terbaru aku. Oh, boleh. Yang mana baju yang mau dipromosi ini? Ini aku bawain baju buat kamu. Pasti ini bagus banget deh kalau misalnya kamu yang pakai. Soalnya ini limited edition loh. Bagus sih bajunya, tapi kok kayak ada noda gitu ya? Maaf ya Bel, emang itu kesalahan aku. Tapi udah dicuci kok, ya? Gitu. Coba deh. Yaudah, bentar ya. Aku coba dulu. Oke. Cantik banget kamu Bella. Gimana, bagus ya? Wah, bagus banget. Kamu cantik banget tahu Bel pakai itu. Yaudah, aku live mulai sekarang ya. Oke. Hai guys, jadi ini aku lagi pakai dari Sonya Collection, Sonya Fashion. Ini bajunya bener-bener bagus banget ya, cantik banget dipakainya. Dan juga ini tuh bahannya yang high quality banget nih. Yang bagian bawahnya sini tuh dari sutra gitu, dan bustiarnya juga pas banget. Jadi buat kalian yang badannya sama kayak aku, ukurannya sama, bisa ambil ukuran yang S. Aku
rela harus keluar uang besar lagi untuk ajak Bella live jualan seperti ini. Asalkan 1000 pakaian bisa laku kayak gini. Ini yang dinamakan untung besar. Bagus juga ya. Gaunnya benar-benar kelihatan elegan, anggun at the same time. Ya kan, cantik kan? Bel? Bel? Ya ampun mas, Kenapa mbak? mas tolong mas, Bella kesurupan. Mbak Bella kesurupan? Iya. Di mana dia mbak? Di dalam mas. Ayo kita lihat. Mas cepetan mas, aduh keluar. Ini Bella kesurupan. Tuh, lihat deh. Itu lihat. Apa sih mbak lagi tidur? Ya kadang-kadang kamu ganggu orang kerja aja. Ih, kok malah nggak percaya sih? Bel? Bella? Kok badan aku bangun-bangun pegel banget sih? Ya ampun Bella, syukurlah kamu udah sadar. Tadi tuh kamu kesurupan serem banget. Kalau udah deh kamu jangan seenaknya fitnah-fitnah aku. Ya udahlah, percuma juga cerita sama kamu kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku. Permisi. Aku ngerasa berdosa sama Alia karena nggak punya keberanian untuk ngasih tahu bukti ini ke polisi. Aku harus kasih bukti ini ke polisi. Harus berani demi Alia. Waduh gawat. Mbak Nur punya rekaman video Bu Sonya mencelakai Alia lagi. Aduh, kalau sampai dilaporin polisi, saya bisa kena juga. Saya harus mencegah Mbak Nur nih. Jar banget sih tuh si Bella sama timnya. Bisa-bisanya dia nggak percaya lagi sama omongan saya. Kalau misalnya kesurupan baru tahu rasa. Kenapa lagi Bu kamu? Sonya, maaf ganggu. Saya barusan tidak sengaja mendengar Mbak Nur punya rekaman Bu Sonya mencelakai Alia. Katanya mau dibawa ke polisi, Bu. Polisi? Ya, Cepet benar. kejar lah. Ngapain kamu masih di sini? Kejar! Tangkap dia! Baik, Bu. Permisi. Kurang ajar. Ngapain ibu itu? Kok dia gelisah banget mencurigakan? Loh, itu kan temannya Alia waktu Pak dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak salah namanya Ibu Nur. Kamu yakin? Iya, Mas. Halo, Dia nelfon siapa ya? tolong ungkap semuanya. Alia. Maafin saya Alia. Karena saya nggak langsung kasih tahu ke polisi soal kematian kamu. Saya punya hutang banyak sama Bu Sonia. Saya punya anak yang harus saya rawat, saya biayai. Saya merasa bersalah sama kamu, Alia. Maafin saya. Mbak Nur, ayo kembali ke Bu Sonya. Lepasin saya. Ayo, Saya ikut nggak mau kembali kerja ke Bu lagi Sonya. sama Bu Sonia. Loh, ada apa itu? Gak beres udah. Kamu disuruh Bu Sonya kembali ke kerja. Ayo, berhenti, cukup. Lepasin dia. Saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu tarik-tarik ibu ini? Saya tidak salah, Pak. Saya hanya menjalankan tugas dari Bu Sonya untuk membawa Mbak Nur kembali ke tempat kerjanya. Maafin saya, Pak. Karena saya menyembunyikan tentang kematian Alia. Sebenarnya Alia kesetrum bukan karena keteledorannya.